Oke, baik. Kita mulai untuk praktikum pagi ini ya, teman-teman. Mohon izin, saya tidak bisa hadir secara langsung. Kebetulan, apa namanya, saya sedang mengikuti begitu ya kegiatan magang di Telkom yang ada di Bandung. Mungkin beberapa pertemuan, 3 pertemuan ke depan begitu ya. Kebetulan memang beberapa tim dosen pun sedang ada jadwal lain sehingga memang tidak bisa untuk menggantikan saya untuk mengajar begitu ya. Baik, jadi sebelum kita masuk ke tugas praktikum, mungkin saya sedikit ya menjelaskan mengenai klasifikasi bahan. Jadi di sini bahan atau kita sebut dengan material begitu ya. Ini kita bagi menjadi beberapa, diantaranya konduktor, semikonduktor, isolator, super, sama bahan magnetik. Kemarin kita sempat ngobrol sedikit ya, konduktor apa sih, semikonduktor apa sih, isolator apa sih, gitu kan ya. Nah, nanti kita bahas juga ada superkonduktor sama bahan magnetik yang tentunya memang akan banyak dipakai, terutama untuk kita yang memang banyak menggunakan material atau bahan ini untuk komponen elektronik atau penyusun komputer begitu ya. Nah, di sini untuk bahan konduktor yang kita tahu mungkin ya kemarin saya juga sudah menanyakan sama semuanya sudah tahu dan paham juga begitu yang namanya bahan konduktor itu dia bisa mengalir arus dengan mudah gitu ya sehingga untuk bahan konduktor ini banyak dimanfaatkan salah satunya untuk kabel listrik begitu ya. Yang tentunya kabel listrik ini kan sebenarnya adalah salah satu piranti atau komponen penting begitu ya ketika kita mau menghubungkan atau kita mau menyalakan komputer atau kita mau apa namanya mengoperasikan berbagai bahan atau barang elektronik begitu ya tanpa adanya kabel listrik, tanpa adanya kabel yang bisa kita gunakan untuk kemudian tersambung ke sumber tegangan, maka semua komponen, semua piranti elektronik, komputer dan lain-lain itu tidak bisa kita gunakan begitu ya, karena tidak ada daya yang bisa mengalir tanpa adanya kabel tersebut. Nah, untuk karakteristiknya, oh ini berulang ya, mohon maaf tadi sepertinya kopiannya agak bermasalah. Jadi yang pertama karakteristiknya yang pasti konduktivitasnya cukup baik. Apa sih konduktivitas? Nah, berbicara mengenai konduktivitas, nanti teman-teman juga sebenarnya belajar di fisika juga ya. Konduktivitas itu seperti apa? Intinya konduktivitas itu membahas atau fokus mengenai eh, kemampuan si bahan, kemampuan si material untuk bisa menghantarkan arus listrik begitu ya. Jadi kalau misalkan disebut dengan konduktivitasnya baik, berarti dia sanggup atau mampu untuk mengalirkan arus listrik dengan baik. Nah, kemudian ada yang namanya koefisien muai panjang. Jadi kalau misalkan teman-teman gini, kalau misalkan pernah ngelihat rel kereta api tuh ya, kalau misalkan dia kena panas, maka dia akan memuai begitu ya. Kenapa ada muai? Sekali lagi bahwa konduktor itu kan biasanya berbahan logam, ya kan ya. Nah, bahan logam ketika kena panas sudah pasti akan memuai, gitu ya, bertambah panjangnya. Nah, karakteristik dari konduktor dia memiliki koefisien muai panjang yang kecil, sehingga kalaupun dia memuai ya nggak akan gede-gede banget muainya. Beda kalau misalkan dia apa namanya bentuknya cairan, dia kan padatan ya konduktor ya. Kalau cairan kan dia kalau misalkan kepanasan, kemudian dia bisa memuai. Memuainya muai apa? Muai volume. Makanya kadang kalau kita mendidihkan air, pernah ya mendidihkan air, terus pancinya penuh nih. Kalau misalkan dia mendidih aman, tapi ketika mendidih kemudian dia bergejolak, nah yang terjadi kadang airnya bisa sampai tumpah-tumpah gitu ya, tergantung koefisien dari muai zat tersebut atau bahan tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini sama ya, jadi karakteristiknya cuma dua sebenarnya, konduktivitas cukup baik, koefisien muai panjangnya kecil. Nah, untuk contohnya tembaga, kemudian
Tembaga yang kemarin sempat dibahas, buat apa sih tembaga? Untuk bahan apa? Kabel listrik ya, yang biasanya memang banyak digunakan. Lalu aluminium juga masuk. Kemudian bahan untuk sekring, mungkin teman-teman pernah tuh yang bongkar kalau misalkan tiba-tiba oh ini mati nih gitu ya. Kemudian ternyata pas dicek skringnya putus, kemudian diperbaiki. Nah, itu biasanya ada konduktor atau apa namanya kayak serabut gitu ya, yang itu adalah bahan konduktor. Kemudian yang berikutnya adalah titik kontak saklar gitu ya. Nah, sekarang pemanfaatan, oh kok material semikonduktor, pemanfaatan dari material konduktor. Nah, oke. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ini apa? Coba siapa yang tahu? Cung, boleh lewat chat boleh. Nanti dicatat Kak Dwi siapa yang jawab. Ayo, kalau riweuh lewat eh, Slide-nya belum keganti, Bu. apa? Slide-nya belum keganti. Udah ganti belum? Slide-nya masih yang bahan konduktor, Bu. Bahan konduktor. Oh, ini masih bahan konduktor ya? Iya nih wifi-nya rada-rada nih. Kalau ini material, pemanfaatan material udah muncul belum? Belum? Belum, Bu. Belum. Sebentar, sebentar. Iya nih ininya lama nih ya. Udah muncul belum? Belum. Udah? Ada gambar seperti apa namanya? Ini nih koneksinya. Slide-nya udah ganti? Belum? Belum? Belum ya? Udah gitu. Masih belum kah? Udah Bu. Iya, mohon maaf ini delay. Kalau pakai handphone, handphonenya nggak apa namanya eh tempat tinggal saya kebetulan ini ya apa namanya bertingkat. Jadi kalau pakai handphone koneksinya nggak bagus. Ini pakai wifi dari tempat di sini, cuman kayaknya banyak yang akses jadi agak lama ya kalau share screen. Baik, nah ini ya pemanfaatan mengenai material semikonduktor. Ini sudah ya. Nih ada yang tahu ini apa? Siapa yang tahu? Boleh di chat. Lembaga Bu. Nggak ada. Ini untuk ini konduktor ya. Mohon maaf ini tadi kopi. Nah, sudah muncul ya, ini namanya konduktor inti baja. Biasanya disebut dengan bare copper konduktor. Jadi, biasanya kalau misalkan kita untuk instalasi listrik, untuk kabel grounding, ke grounding ini biasanya memang kita selalu pakai begitu ya, positif, negatif. Negatifnya ini biasanya maksudnya itu kan sebenarnya bumi ya. Bumi itu memang tempat yang paling eh, akhir dituju oleh elektron gitu ya. Makanya kita kalau ke sumber listrik berpetir itu sebenarnya petir itu yang isinya elektron-elektron cuman mau menuju ke bumi gitu ya. Menuju ke dia cuma mau grounding gitu ya. Tapi kebetulan mungkin ada kita yang memang kita juga karakteristiknya konduktor atau menghantarkan listrik baik sehingga kita dilewati juga gitu ya dengan kalau misalkan kita misalkan ada di lapangan
terbuka gitu ya, kemudian ada petir tiba-tiba. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk kabel grounding. Jadi dia terbuat dari logam konduktor yang biasa dengan copper konduktor. Nah, kemudian ini aluminium. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat kalau aluminium itu memang warnanya agak putih gitu ya, beda dengan yang tembaga begitu ya. Nah, ini disebut all aluminium konduktor. Sama dia juga salah satu material konduktor ya. Nah, kemudian yang ini pernah lihat mungkin kabel yang seperti ini di mana nih yang bawah? Udah muncul belum gambar yang bawah? Belum, Bu. Oh, belum. Ya ampun. Nanti delaynya lumayan ya. Oke, sebentar. Udah muncul yang paling bawah ini ada koaksial kabel. Pernah mendengar koaksial kabel? Biasanya buat apa sih kabel koaksial? Buat antena, Bu. Salah satunya. Terus apa lagi? Nah, kalau misalkan apa yang kabel telepon mungkin pernah lihat juga ya dalamnya atau kabel jaringan tuh yang biasa kita pakai tuh itu kalau kita buka dalamnya itu kan ada warna-warni itu ya. Nah, warna-warninya itu biasanya dalamnya tetap ada logam, tapi dia paduan sebenarnya, kawat paduan logam, gitu ya. Nah, ada juga kawat baja yang dilapisi tembaga atau disebut dengan copper clad steel ya. Jadi itu, kemudian coba saya share dulu deh, sebentar ya, saya share dulu ke Kak Dwi, harusnya tadi saya share dulu ya. Nanti kalian kalau bingung langsung lihat ininya aja ya, PPT-nya ya. Belum proses dulu ya pengiriman ke Kak Dwi. Udah masuk belum ya Dwi ya? Belum ya? Deh. Lupa. Oke, Kak Dwi udah masuk ya? Minta tolong di-share. Saya lupa tadi kenapa nggak ke grup aja ya. Sambil di-share, mungkin ini saya sudah sampai slide yang pemanfaatan konduktor yang ada kabel-kabelnya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, mohon maaf. Oke, ini sih proses. Oke, lanjut. Oke, yang berikutnya ini bahan semikonduktor. Bisa sambil dilihat ya teman-teman slide-nya ya. Kita masuk ke bahan semikonduktor. Jadi untuk bahan semikonduktor yang seperti kemarin saya sampaikan bahwa dia memiliki konduktivitas listrik ini di antara isolator dan konduktor. Ya. Nah, dia bisa bersifat isolator atau kadang memang ada yang menyebutnya dengan insulator jika tidak diberi arus listrik dengan cara dan besaran arus tertentu gitu ya. Jadi memang ada besaran dan arus yang harus diberikan ketika ingin semikonduktor tersebut bersifat
konduktor. Semikonduktor akan bersifat konduktor jika dia diberikan arus dengan cara dan besaran tertentu. Itu sebenarnya kuncinya. Nah, untuk karakteristiknya, semikonduktor ini sangat berguna ya, terutama untuk di bidang elektronik komputasi gitu ya. Karena apa? Karena konduktansinya dia kan bisa berubah-ubah tuh. Kadang dia konduktor, kemudian dia bersifat isolator gitu ya. Kemudian nanti yang menyebabkan perubahan itu apa sih? Yang menyebabkan perubahan itu adalah karena adanya pendonor elektron. Yang kemarin sudah saya sampaikan ada silikon, ada germanium, ada gallium arsenid gitu ya. Nah, contoh-contoh semikonduktor tersebut nanti bisa digunakan untuk beberapa komponen elektronik. Jadi semikonduktor ini merupakan salah satu terobosan dalam teknologi bahan listrik atau material listrik yang kemudian bisa mewujudkan adanya komponen elektronik yang wujudnya mikro. Jadi kan sebenarnya gini, ada yang namanya elektronik. Nah, elektron berarti dia skalanya tuh sebenarnya apa namanya ukurannya sebesar elektron, gitu ya. Makanya disebut elektronik. Tapi kemudian sekarang berkembang tuh gitu ya. Nggak cuman apa namanya ukurannya itu makin kecil gitu. Yang kemudian karena komponen elektroniknya bisa dibuat ukuran mikro gitu ya, mikrometer yang kecil sekali sehingga apa yang terjadi ukuran pirantinya komputer kita, laptop kita, tablet, handphone itu juga secara ukuran bisa menjadi lebih kecil gitu ya teman-teman ya. Nah, contoh di semikonduktor sudah saya kemarin juga bahas, dioda, transistor, kemudian IC, kemudian mikroprosesor. Jadi itu yang paling sekali komponen elektronik yang banyak digunakan untuk yang apa namanya untuk pembuatan piranti-piranti elektronik, piranti komputer gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah perkembangan IC. Jadi dari mulai IC yang jumlahnya small scale di bawah 100 di awal tahun 60 gitu ya, masih di bawah 100 nih. Kemudian di tahun 1980-an itu sudah sampai di atas 100.000 IC gitu ya untuk komponen elektronik atau komponen komputer biasanya kita tuh spesifiknya gitu ya. Nah, ini disebut dengan teknologi ultra large scale integrated. Jadi di sana komponen-komponen komputer disusun oleh IC-IC yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari 100.000 komponen gitu ya. Tuh. Kemudian, sebentar. Nah, yang berikutnya adalah macam-macam semikonduktor yang nanti kita akan bahas di beberapa pertemuan ya. Jadi BATI barium titanat ini bisa digunakan untuk termistor. Nah, apa namanya dosen fisika yang banyak sekali mengembangkan BATI itu salah satunya Prof. Irzaman gitu ya. Makanya saya minta untuk bisa bergabung juga. Nah, ini salah satunya dia bisa menjadi sensor untuk suhu, untuk cahaya yang kemarin saya sampaikan ya. Dan ini masih banyak lainnya, silikon, kemudian silikon karbid gitu ya. Kemudian kegunaannya ini adalah kegunaan-kegunaannya baik itu berupa piranti atau komponen elektronik gitu ya maupun sebagai apa namanya sensor-sensor gitu ya. Nah, ini contoh lainnya Seng Sulfida, ada germanium silikon gitu ya. Kemudian ada lagi plumbum, ini ada contoh-contoh semikonduktor. Kenapa sih Bu ada dua? Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa semikonduktor itu biasanya dia bisa bersifat konduktor nanti ketika kita itu memberikan pengotoran atau kita biasanya istilahnya apa ya? eh Kita berikan doping gitu ya. Doping atau pengotoran kalau istilah dalam semikonduktor
gitu ya, diberikan doping berupa elektron gitu ya. Nah, berapa dopingnya? Nah, itu memang yang menjadi PR dan harus dianalisis lebih lanjut gitu teman-teman ya. Nah, berikutnya yang akan kita bahas, kita cukup bahas 3 saja ya teman-teman, yaitu mengenai bahan isolator. Nah, bahan isolator ini dia disebut dengan isolator atau kadang ada yang menyebut dengan insulator. Ini adalah salah satu bahan yang memang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Karena apa? Karena ternyata hampir seluruh bahan dari isolator ini sifatnya non logam, gitu ya. Kemudian karakteristiknya, nah ini. Jadi kalau kita membahas mengenai isolator, biasanya dia terdiri dari elektron. Jadi kalau kita berbicara mengenai bahan gitu ya, yang menyusun benda-benda itu pasti ada elektron, ada proton gitu ya, ada atom-atom yang menyusun. Kalau kita melihat menggunakan mikroskop yang kecil sekali gitu ya. Jadi bahan yang kita pegang itu terdiri dari atom dan kita tahu atom itu akan terdiri dari elektron dan proton gitu ya. Jadi elektron ini tidak bebas bergerak gitu ya, di mana atom dari bahan isolator, jadi kalau misalkan digambarkan atom-atomnya nanti mungkin di detil lagi di materi kuliah, atom yang ada di bahan isolator ini terikat dengan sangat kuat gitu ya, sehingga elektron yang mengitari, biasanya kan elektron itu dia mengitari inti atom gitu ya, jadi dia seperti matahari gitu ya, berputar gitu ya. Nah, dia terikat dengan kuat sehingga nanti muatan elektron ini akan dipegang erat oleh si inti atom gitu ya. Jadi elektron tidak bisa kemana-mana gitu ya. Sehingga nanti di suhu ruang atau pada suhu yang normal tidak mungkin adanya pengaliran arus. Jadi kalau misalkan aliran arus itu gimana caranya bisa muncul? Karena ada elektron yang mengalir. Jadi kalau misalkan elektron itu tidak bisa bergerak, elektron itu tidak bisa mengalir, ya sudah otomatis dia tidak bisa menghantarkan arus listrik begitu ya. Makanya disebut dengan arus listrik. Kemarin saya sempat tanya ya, kenapa sih disebut arus listrik? Oh, karena ternyata kalau arus sungai yang mengalir adalah sungai, air gitu ya. Kalau arus listrik yang mengalir adalah elektron. Jadi kalau misalkan elektronnya tidak bisa bergerak ya sudah otomatis dia tidak bisa mengalirkan arus listrik gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian contohnya ada asbes, lalu ada kayu yang kering gitu ya, yang basah juga sama sih. Gelas, kemudian plastik, kemudian karet. Nah, itu adalah contoh-contoh bahan yang bersifat isolator atau tidak bisa menghantarkan arus listrik gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu kemudian untuk pemanfaatannya. Nah, untuk pemanfaatan isolator mungkin teman-teman lihat ada gambar tuh. Itu apa sih? Nah, itu adalah bahan keramik ya. Bahan keramik. Bahan keramik ini untuk apa sih? Nah, bahan keramik ini biasa disebut dengan kalau kita apa namanya? Kalau kita hmm, lihat di kamar mandi gitu ya atau barang-barang di sekitar kita yang kita buat atau yang terbuat dari keramik ini biasanya kadang kita menyebutnya dengan porselen. Porselin gitu ya. Nah, jadi ini si keramik ini salah satunya dia ada yang terbuat dari clay atau tanah liat yang datangnya dari China katanya ya. Ini sebenarnya komponen penyusunnya adalah aluminium silikat yang kemudian dia bisa membentuk satu keramik yang kuat begitu ya, yang disebut dengan porselin ya. Nah, kemudian di akhir di sini teman-teman bisa lihat ya. eh, Untuk tugas praktikum untuk hari ini, di sini kan sudah ada materi keseluruhan dari pertemuan satu sampai dengan terakhir gitu ya. Nah, teman-teman silakan bikin eh, apa namanya resume intinya sih ya, kumpulkan beberapa jurnal di mana memang jurnal yang dikumpulkan ini
Nanti dibuat laporannya aja gitu ya, dijelaskan, ada tabelnya. Kalau mau dijelaskan di luar tabel boleh nggak boleh. Dengan ketentuan di sini pertama mencari jurnal terkait dengan keseluruhan materi. Kemudian yang kedua ini terkait dengan khusus spesifik mengenai tiga aja, bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator. Terkait dengan apa? Jenis bahan, kemudian pemanfaatannya seperti apa gitu ya yang ada di jurnal. Lalu ketentuan jurnalnya gimana? Pertama dia jurnal nasional, yang kedua adalah jurnal internasional. Nah, untuk proses seperti apa? Saya tunjukkan dulu ya teman-teman. Ini udah muncul belum? Suara saya tapi terdengar ya teman-teman ya? Berdengar, Bu. Suaranya terdengar ya? Kalau share screen saya buka tab baru muncul belum? Belum, Bu. Belum. Nah, kalian ketikkan aja Google Scholar. Scholar. Google Scholar. Nah, coba silakan. Nanti muncul Google HTTPS scholar.google.com. Itu di. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan mau mencari berbagai referensi terkait dengan jurnal berbahasa Indonesia, ini silakan di sini bisa dicari. Misalkan manfaat dioda. Nah, itu di searching, diklik, lalu di sini akan muncul karakteristik dioda. Diklik, ya, kemudian setelah itu nanti silakan di download aja, diklik di download. Nah, nanti akan muncul tuh Jurnal Elektronika Dasar 2 tahun 2016 mengenai karakteristik dioda. Nah, ini silakan nanti dibaca nih sedikit. Nanti saya akan cek isinya seperti apa. Karakteristik dioda. Singkatnya aja. Kalau mau tahu isi dari jurnal, kalian sebenarnya bisa cek di mana? Di abstraknya sama di kesimpulan ya. Dia mau ngapain, dia hasilnya seperti apa, sebenarnya harusnya itu muncul di abstrak. Paham ya? Muncul nggak? Bisa nggak teman-teman? Halo, halo? Aman nggak? Bisa ya? Boleh di chat kalau kalau susah jawab rame, boleh di chat jawab oke Bu, aman gitu. Soalnya kalau nggak ada ini saya bingung. Cuman, Bu. Ini ya, oke. Sekarang saya tadi infokan ini kan jurnalnya ini minimal ya. Kalau mau lebih jauh lebih bagus. Kemudian saya batasi jurnal yang dicari ini minimal tahunnya 5 tahun ke belakang atau dari 2015 masih oke lah. Gitu ya. Tahun 2015 masih oke lah. Tidak ada masalah. Ya, jadi silakan disingkat kira-kira apa sih gitu ya. Yang terpenting adalah tadi ya, namanya apa, kemudian pemanfaatannya seperti apa. Nah, sekarang untuk yang jurnal internasional. Teman-teman kalau mau buka jurnal internasional, ini sebenarnya bisa tinggal klik di Google. Nah, kalau saya bisa cari misalkan tentang diode, pakainya pakai bahasa Inggris terutama ya, jurnal J U R N A L, diode jurnal. Nah, klik nanti akan muncul paper-paper atau lebih detailnya misalkan classification. Nah, tinggal dibahasa Inggriskan aja sebenarnya mah. Nah, ini muncul nih. Survey classification, critical review, bla 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 bla, misal. Nah, ini kalau diklik, teman-teman ya, oh ini nggak bisa nih ternyata apa namanya di-download. Nah, ada yang bisa di-download, ada yang tidak. Kalau tidak bisa, ini doi-nya, kalian kalau misalkan cari jurnal lalu ternyata tidak bisa di-download atau kunci karena memang
Jurnal internasional ada yang open access, harus purchase atau beli gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa kopikan doi-nya, kemudian nanti kalian bisa ke, nah ada apa namanya satu web, dia sebenarnya web yang apa ya namanya ya, dia web yang bisa membuka jurnal-jurnal yang tidak open access gitu ya, dibuat oleh orang-orang Rusia kayaknya ya. Jadi di sini kalian bisa buka skihub, SCI striphub.se. Tapi ini digunakan sebenarnya seharusnya memang secara apa namanya secara aturan bukan sesuatu yang dilegalkan. Tapi kalau misalkan memang itu dibutuhkan untuk proses pembelajaran secara pribadi gitu ya, kalau saya sendiri itu diperbolehkan asal tidak untuk kepentingan yang memang merugikan gitu ya. Tapi untuk belajar pribadi aja gitu ya, tidak untuk misalkan paper lalu diperjualbelikan, tidak untuk itu tujuannya, tapi untuk belajar, untuk mencari ilmu gitu ya. Nah, kalau misalkan ada beberapa institusi juga nih yang memang melakukan proses apa namanya ya dia sudah purchase gitu ya, institusi yang beli gitu ya. Jadi nanti seluruh orang yang memiliki akses ke institusi kayak misalkan kita nih IPB, kita punya akses nih. Jadi IPB itu sudah berlangganan sebenarnya salah satu jurnal Science Direct namanya. Kita bisa akses bisa dengan menggunakan email kita, email APPS. Nah, kalau misalkan ini cihub.se, kalau misalkan ada nih jurnal yang tidak bisa nih kita akses, kemudian kita perlu untuk membacanya. Silakan buka web ini, lalu enter your reference ini bisa dikopikan atau bisa dipastekan doi-nya, nomor doi dia. Ada yang memang jurnal yang bisa dibuka, ada yang tidak. Jadi kalau misalkan tidak bisa, tetap tidak bisa dibuka, oh ya sudah begitu ya. Tapi kalau misalkan dia bisa dibuka, berarti kalian bisa baca. Tapi sekali lagi ya, ini tujuannya hanya untuk teman-teman bisa belajar, tidak untuk tujuan lainnya. Kayak sama dengan kalau misalkan teman-teman mau pakai license nih, license Windows. Kalau misalkan tujuannya untuk memperjualbelikan license dengan cara yang tidak legal, itu kan tidak boleh gitu ya. Tapi kalau hanya digunakan pribadi, sebenarnya dibolehkan. Tapi IPB sebenarnya sudah melakukan apa namanya pembelian license yang kemudian kita bisa pakai. Teman-teman bisa beli kok di DSITD ya. Harganya ada harganya sih 100.000 kalau nggak salah. Dulu masih Windows 10, tapi itu bisa di-upgrade gitu ya ke Windows 11. Nah, dari sini bisa diambil set. Nah, ini dibaca teman-teman nih. Seperti apa sih? Kenapa saya minta jurnal? Karena kalau sekarang, kalau kalian mengandalkan buku, buku itu kan update-nya lama gitu ya. Untuk bikin dan mengupdate buku itu susah. Beda dengan jurnal yang setiap tahun itu pasti akan ada perubahan gitu ya. Dan ini adalah salah satu juga cara untuk nanti teman-teman bisa belajar melakukan review-review terhadap banyak hal gitu ya yang memang nanti kita butuhkan. Oke, jadi di sini teman-teman silakan tulis nanti judul jurnalnya apa, lalu link jurnal di Drive. Jadi kalian masukkan aja ke Drive. Nanti jurnal ini link Drive-nya apa? Pastikan bisa diakses oleh kami. Kemudian ringkasannya seperti apa sih? Dituliskan dengan kalau bisa singkat-singkat, tapi harus jelas ini tentang apa gitu ya. Paham nggak? Paham ya? Bisa di chat boleh kalau misalkan paham. Kalau enggak, boleh ditanya. Aman teman-teman? Aman? Aman. Suara saya kedengeran nggak ini? Halo? Dengarkanmu. Kedengeran ya kalau suaranya ya? Tapi dari tadi ininya belum ya? Iya.
Belum ya, oke oke. Ya, nanti sambil apa namanya, sambil dipandu mungkin ya sama Kakak Asdos bagaimana mencari referensi yang baik. Tadi ya, dua tadi ya ke Google Scholar. Saya tulis di ininya ya, di web ininya ya, Google Scholar dan di, ntar dulu, Google Scholar dan di hmm, nanti Kak Dwi ya, sama satu lagi webnya yang ini, chhub.s. Nah, itu ya. Itu mungkin ya teman-teman untuk yang hari ini fokus ke apa namanya klasifikasi tiga tadi, nanti superkonduktor sama bahan magnetik saya lanjutkan lagi mungkin pekan depan. Nah, untuk materi nanti saya jelaskan dan upload di LMS. Semua materi saya cicil mohon izin nanti di LMS ya teman-teman ya. Jadi ditunggu aja, mohon ditunggu insya Allah nanti saya langsung. Ya, absen. Kak Dwi, tolong nanti saya akan buka absen. Tolong dicek dulu siapa yang tidak hadir ya, Kak Dwi ya. Yang tidak hadir nanti tolong dikasihkan ke saya. Kemudian nanti saya langsung isi gitu. Oke, mungkin itu Kak Dwi. Kebetulan saya harus jalan sebentar lagi. Eh, Terima kasih banyak. Mohon maaf, mohon izin dengan segala keterbatasan. Semoga tetap bisa belajar dengan baik. Nanti ada Kak Dwi sama Bang Evan, insya Allah sudah paham juga, sudah banyak apa namanya, sudah pengalaman juga menjadi membantu saya juga di berbagai mata kuliah. Begitu ya, teman-teman. Nanti saya akan share juga untuk recordingnya ke Kak Dwi. Semoga hari ini dimudahkan segala urusan kita. Begitu ya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti pekan depan. Mohon izin saya akhiri. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ya, nanti dikumpulkan langsung nggak apa-apa Kak Dwi. Kalau belum selesai bisa besok ya Kak Dwi ya. Gitu ya. Mohon izin untuk end meeting. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum.